Kesuburan dan keindahan alam pegunungan Indonesia tidak hanya mengandung sejuta pesona dan anugerah, namun juga menyimpan potensi bahaya yang selalu menuntut kewaspadaan agar tidak menimbulkan tragedi. Peristiwa tragedi Kawah Sinila di kawasan Pegunungan Dieng, Jawa Tengah pada tahun 1979 yang menewaskan 149 orang misalnya, mengingatkan kita bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kawasan Pegunungan Dieng yang terletak di wilayah Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, dan Batang merupakan salah satu wilayah yang subur di Jawa Tengah. Keindahan alam dan keberadaan sejumlah situs bersejarah di kawasan Dieng juga menjadikan wilayah yang dihuni lebih dari 42.000 jiwa ini menjadi tujuan wisata banyak orang dari daerah-daerah lain. Di balik semua keindahan dan ketenangannya, kawasan Pegunungan Dieng sejatinya tercatat sebagai salah satu pegunungan aktif yang masih menyimpan potensi bahaya. Gunung Dieng itu gunung api yang menjadi ladang pertanian sekarang. Dan memang ciri khasnya gas beracun. Bukan meletus seperti Merapi ya, ada awan panas. Bukan seperti Sinabung. Lebih bersifat, mungkin kalau saya ibaratkan anjing ini, anjing golden. Dia suaranya menggelegar gitu ya. Cerdas dan tidak galak gitu. Ya, tidak galak. Asal tahu cara mendekatinya. Bahayanya satu, adalah gas, CO. Itu yang paling mematikan. Gas ini tidak berbau dan tidak berwarna. Salah satu bencana alam yang pernah terjadi di kawasan Pegunungan Dieng dan menelan ratusan korban jiwa adalah bencana gas beracun di wilayah Kecamatan Batur pada tanggal 20 Februari tahun 1979 lalu. Sedikitnya 149 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Bencana yang dipicu gempa bumi ini dikenal sebagai tragedi Kawah Sinila. Tanggal 20 Februari tahun 1979 terjadi gempa bumi yang menyebabkan beberapa rumah di sekitar Kawah Timbang. Pada waktu itu nama desanya adalah Desa Kepucukan, itu mengalami guncangan yang sangat hebat. Kemudian gempa ini menyebabkan Kawah Sinila meletus dan mengeluarkan material berupa lumpur panas. Ketika material lumpur panas itu mengalir, dia menjadi lahar, itu menyebabkan warga yang ada di Desa Kepucukan itu berlari ke dua arah yang berbeda. Satu berlari ke arah selatan dan satu berkumpul di SD Inpras Kepucukan. Kemudian mereka memutuskan untuk lari ke arah barat. Saat letupan gas beracun terjadi, sebagian warga Desa Kepucukan yang berusaha mengungsi ke Batur di sebelah barat desa justru terjebak gas beracun. Gas beracun ini keluar dari Kawah Timbang dan rekahan tanah di sepanjang jalan. Gas yang tak berwarna, berasa, dan berbau ini membuat banyak warga tewas seketika. Tubuh mereka lemas dan bergelimpangan di jalan. Berserakan, Mbak. Mungkin ada yang sudah sampai dilepas dari jalan raya ke ladang, ada yang juga masih di situ, ada yang belum meninggal, masih bernafas, tapi nafasnya sudah tersengal-sengal, tersendat-sendat itu. Seluruh pori-pori ini mengeluarkan darah, jadi kebiru-biruan semuanya, jadi kayak ibaratnya seperti orang kesetrum dulu. Jadi saya kira itu kayaknya kebakar paru-parunya sama jantung, mungkin kebakar itu menurut saya itu. Itu kalau saya lihat di lapangan, Mbak, itu sudah berserakan, Mbak. Ada yang mungkin sekeluarga dengan anaknya, ya Allah, kita juga akan menangis, Mbak, sebetulnya. Ada yang dengan itu di foto, yang saya foto itu, Mbak, dengan mamanya itu sudah di sini. Anaknya, Mbak, sambil membawa nasi,
Ya mungkin karena akan pergi kan takut ngelih karena dia itu punya anak, Mbak. Sehingga sudah di sini, Mbak. Kita itu ternyuhnya di situ, Mbak. Itu ternyuh sekali saya di situ dengan sudah ngegorong melumah itu ya, Pak. Mbak di foto-foto itu sambil di sini anaknya di pangkuan di tangannya, Mbak. Gitu. Jadi berserakan, Mbak, tidak menumpuk tapi berjajar, Mbak. Kalau yang mungkin sekeluarga itu Mbak, sudah berurutan, Mbak. Mungkin bapaknya, mamanya, mungkin anaknya begitu. Sudah urutan, Mbak. Menjelang fajar, kabar munculnya gas beracun di Desa Kepucukan menyebar dengan cepat. Beberapa warga dari desa lain yang berupaya menolong tak luput dari bencana ini. 2 relawan tewas karena menghirup gas beracun saat berusaha mengevakuasi jenazah korban. Nggih, kula kimutanane kula nek mresani teng mriki simpun mboten wani terus terang mawon nggih mresani niku kimutanane kula tiyang 145 napa nggih 147 niku sing tiyang dusun ngen kula lanjur kesumbangan tiyang liya kalih Pak Guru sapa ya Pak Guru Hisam karo Bawon. Sumbangan niku jenenge wong arep nolong malah dugi ngriku tumut sedal niku kalih. Waktu menghirup jadi kita itu rasanya begitu rasa begitu ya agak pedes gitu langsung seperti cekik. Akibat bencana gas beracun Kawah Sinila, pada tahun 1979, ratusan warga Desa Kepucukan tewas. Meski sudah 38 tahun berlalu, bagi beberapa bekas warga Desa Kepucukan yang selamat dari bencana gas maut ini, peristiwa menyedihkan itu tak bisa dilupakan begitu saja. Koseri misalnya, masih ingat benar dengan bencana yang menyedihkan yang merenggut nyawa anak dan cucunya ini. Peteng. Panik buatan, Pak? Panik, betul sih. Panik. Saya lahari mirisi, bilang berikan ngebring buatan desa buatan kak, desa buatan. Udah bantu buatan apa gugup sih, gugup belajar tidak tak betul terus kan air itu gas racun. Kalau nanti sih ya, sobat ini kan rumah. Dia tapi ngitung-ngitung ya karena Jadi kumbuatan. Iku mboten nika sampai wong pasuran nika. Ngopo pasuran giras santen nika. Oh, di giras santen. Kita ngaran iki kuburan nika. Kuburan. Berbeda dengan Koseri, bekas warga Desa Kepucukan lain, Muljina, mengaku selamat karena memutuskan tetap tinggal di desa dan baru mengungsi di sore hari. Muljina juga sempat menolong beberapa warga yang pingsan karena menghirup gas beracun. Bersama keluarganya, perempuan yang kini berumur 91 tahun ini menjadi warga terakhir yang keluar dari desa. Nggih mboten enten wong akeh niku dak karepe dhewek-dhewek niku. Dasangin wedine sih, wedi kalih jeblugan, kalih hambune kan dah wedi lan niku ali dah mlayu dhewek dek mboten enten sing ngakon. Aku lho sekolah-sekolah menggah wong bilang-bilang nggih bukan men paringan ada waras slamet dan kula teng griya tak kumpulaken teng griya. Teng griyane ngen kula nggih sekitar enten tiyang 3 dusunan kalih keluargane kula keampek. Bagi Sutikno, lurah terakhir Desa Kepucukan, bencana gas beracun yang menewaskan banyak warga desanya juga tidak bisa dia lupakan. Hingga kini, Sutikno yang aktif sebagai relawan di Basarnas masih mengingat nama-nama warganya yang tewas karena bencana alam ini. Pagi-pagi saya di Purworejo dibangunin sama teman saya, disodorin Suara Merdeka itu. Suruh baca, kalau Sinila meletus, korban pertama yang ditemu meninggal 36 orang. Terus saya pingsan, begitu saya sadar terus saya pulang. Lari Wonosobo pakai motor di Wonosobo terus diarahkan untuk lewat Karangkobar. Terus saya menuju ke lokasi.
Kawedanan, mau ke desa udah ditutup, tidak diperbolehkan. Cuman sampai Kawedanan aja itu. Saya bisa melihat beberapa korban warga saya. Terus sama di pemakaman massal aja itu. Ya, itu Pak Handi, keluarganya Pak Handi meninggal, namanya Pak Sadali, terus Pak Sastro, terus kadusnya ini si Jahri, itu juga satu keluarga habis. Meski menimbulkan kengerian karena mengakibatkan ratusan warga desa Kepucukan tewas, bencana gas beracun tahun 1979 juga melahirkan kisah-kisah keberanian dan kepedulian warga pada sesama. Saat bencana terjadi, Rianto, seorang pensiunan guru SD warga desa Sumberjo misalnya, langsung tergerak menolong warga desa tetangganya. Kala itu, Rianto menjadi relawan pertama yang datang ke lokasi bencana dan ia sempat pingsan akibat menghirup gas CO2 yang menewaskan para korban. Dengan lokasi orang-orang yang pingsan untuk gimana. Nah, setelah kita masuk lokasi, kita pertama itu bersama-sama itu mengangkat satu orang, kita naikkan ke mobil, kan ada mobil waktu itu. Entah mobilnya siapa kita tidak ingat. Itu sudah dibawa ke puskesmas. Terus kita mau menolong lagi, itu yang namanya Pak Sardani itu kalau tidak salah, kita angkat pakai itu, tarikan tangan tidak kuat, kita itu mau istilahnya pakai itu, apa ya, kita selipkan tangan. Nah pada waktu posisi agak jongkok, saya menghirup apa istilahnya, ya mungkin CO2-nya itu mungkin. Waktu menghirup, jadi kita itu rasanya begitu apa ya, rasa begitu ya agak pedas gitu, langsung seperti cekik, terus kita putar haluan sambil itu bilang pada Pak Mariono, Pak Abu, saya itu ditolong, Pak Moharol, aku ditolong. Itu ceritanya gitu. Setelah kurang lebih 10 meter jatuh. Nah pada waktu jatuh, teman kita yang mau pulang itu masih sempat narik. Nah akhirnya terjadi luka sampai dengan ya kurang lebih 5 menit mungkin waktu itu kita tuh sadar. Kita lihat sini sudah itu robek, termasuk celananya, kita itu merangkak. Mbak, merangkak. Merangkak sampai di sebelah barat jembatan. Akibat letusan gas beracun dari kawah inilah, ratusan warga ditemukan tewas di beberapa lokasi di desa Kepucukan. Muhammad Zamil Rifai, salah seorang relawan, mengatakan sempat mengevakuasi beberapa korban tewas yang ditemukan di dekat sebuah bangunan SD Impres. Berangkat lagi. Berangkat kita mengambil dari keluarga dari Pucukan itu Mbak. Itu yang saya kenal itu Pak Sastro beserta keluarganya Mbak. Pak Sastro itu orang yang dikenal masyarakat dari Pucukan, dari Mbatur itu sudah tahu yang namanya Pak Sastro itu orang yang dikenal oleh masyarakat Mbak itu. Itu membawa kita sekitar ada kurang lebih 7 jenazah dulu Mbak. 7 jenazah kita bawa, keluarganya Pak Sastro itu mungkin ada datang, kalau mungkinnya bisa lebih, mungkin itu keluarganya Pak Sastro itu saya bawa ke kecamatan dan di situ sudah tidak bernyawa lagi semuanya Mbak. Banyaknya jumlah korban tewas akibat bencana gas beracun sinilah diduga disebabkan ketidaktahuan warga atas keberadaan gas beracun di sekitar Pegunungan Dieng. Sepengetahuan saya waktu saya masih kecil di situ ada lubang kecil yang kalau dikasih hewan jangkrik apa korek api itu menikmati itu. Dulu itu orang menganggap itu hal yang wajar, biasa, bahkan untuk permainan itu dulu. Setiap lubang dimasukkan jangkrik atau belalang mati, orang senang-senang saja. Tapi ternyata sekarang setelah ada peralatan, itu orang menganggap gas CO2 itu berbahaya. Karena setelah
zaman modern seperti ini. Kita punya peralatan, sehingga ini konsentrasi sekian, ambang batas sekian, itu yang berbahaya. Pasti 79 bisa terulang lagi. Dan kemarin sebetulnya kalau tidak mengikuti semua terulang itu Pak. Itu sempat sampai ke jalan-jalan. Bencana gas beracun kawah Sinila tahun 1979 yang menewaskan ratusan orang tidak hanya mengejutkan masyarakat di kawasan Pegunungan Dieng, namun juga menyentak perhatian luas masyarakat Indonesia. 5 hari setelah letusan gas beracun terjadi, seluruh jenazah korban berhasil dievakuasi. Jenazah para korban sebagian besar kemudian dikuburkan secara massal. Saat bencana terjadi, sekitar 17.000 warga yang tersebar di 6 desa di kawasan Pegunungan Dieng harus mengungsi. Titik pengungsian diantaranya berada di SDN Batur 1 dan SDN Batur 2. Nggih sami wangsul malih teng desa riyen lan iki mapan kan pun dipapakaken kalih pemerintah kan ngungsi mriki kados niku. Nggih kathah enten sing kathah ngungsine teng Sebibek, nggih wonten sing teng Batur, enten sing teng Waniasa, nggih nyebar-nyebar lah. Demi kepentingan keamanan, pasca bencana gas maut ini, desa Kepucukan direlokasi. Warga desa ini ditawari program transmigrasi. Kula saleh mboten tumut, wedi wong nunggangi kapal, bukan kecemplung. Nangkana bingung wong anane kalang-alang karo karet mane urung ana lahan resik ahli usaha rezeki priki. Itu kepres ya. Kepres waktu itu Pak Harto terus memutuskan bahwa dinyatakan desa itu daerah wilayah itu wilayah blok merah ya. Terus ditransmigrasikan ke Batu Marta, Sumatera Selatan. Namun sebagian warga Kepucukan ini nggak ikut. Malah justru yang banyak mengikut adalah warga Simbar, Kepakisan dan juga Batur. Jadi warga saya sendiri itu malah hanya sebagian kecil yang ikut trans ke sana. Tragedi ini juga membawa pelajaran penting bagi mitigasi bencana di wilayah Pegunungan Dieng. Setelah bencana gas beracun terjadi, pengamat dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melakukan penelitian untuk memetakan sebaran gas di kawasan Gunung Api Dieng, terutama di beberapa kawah yang menjadi pusat keluarnya gas beracun. Perlu ketahui ini adalah kawah Sinila yang dulunya itu merupakan ilalang, terus di sekitarnya adalah merupakan perkebunan, itu merupakan letusan terbesar di kawasan Dieng, itu tahun 79 tepatnya 1979 tepatnya 20 Februari. Nah, ini menyisakan lubang yang sangat besar. Lubang yang sangat besar sehingga masyarakat dulu tidak tahu kalau di sini itu ada namanya kawah. Dulunya taunya adalah Bukit Sinila. Setelah letusan baru diketahui setelah ada teknologi yang meneliti di sini adalah merupakan ada titik kawahnya. Sehingga sampai sekarang kawah tersebut masih dipantau terus-menerus, masih aktif. Jadi orang akan sangat mudah mengingat tragedi Sinila karena pada waktu itu yang meletus karena guncangan gempa yang sangat hebat itu ya, itu adalah kawah Sinila. Jadi orang akan lebih mudah mengingat tragedi tersebut sebagai tragedi Sinila. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya yang membunuh 149 orang itu adalah kawah Timbang. Karena apa? Karena tanah yang ada di sekitar kawah Timbang itu merekah dan mengeluarkan gas CO2, dan perlu kita ketahui bahwasanya kawah Timbang merupakan titik konsentrasi gas CO2 paling tinggi di Gunung Api Dieng. Iya, ada gempa karena di situ panik, karena ada letusan, ada panik. Panik semua orang lari, tetapi kan gas itu bisa di mana-mana keluarnya. Dan keluarnya di suatu tempat kan dia ke bawah angin kemana-mana. Di situ berbahayanya. Kalau Anda di situ hidup sih sudah tinggal aja di situ. Jangan ikut orang lari gitu.
Itu cara menyelamatkan diri. Paling tidak, Anda itu dalam kondisi seperti itu, Anda punya kain yang dibasahi. Kain dibasah, tutup hidung. Tapi memang nggak bisa lama-lama ya. Tetap akan kehirup, ya itu hanya mencegah sebentar. Anda mesti sambil menyelamatkan diri. Demi meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, pos pengamatan Gunung Api Dieng yang berada di Desa Karangtengah kini ditunjang berbagai peralatan modern untuk memantau aktivitas kawah. Meski demikian, laporan dari warga setempat tetap menjadi sumber informasi paling akurat dalam melihat peningkatan aktivitas kawah. Ya, masyarakat harus tahu sendiri. Kalau cuaca umpamanya apa istilahnya kabut lalu ada gempa, itu memang orang-orang yang di daerah istilah pertanian itu harus apa istilahnya menjauhi gitu. Semua kawah berpotensi mengeluarkan gas beracun. Dia semua. Ya kan? Oleh karena itu cara pendekatannya juga berbeda. Dan ada beberapa wilayah-wilayah yang zonanya memang merah. Pemda sudah tahu daerah mana yang harus ditutup. Karena setiap saat bisa terjadi keluarnya gas di situ. Mungkin dalam kondisi normal tidak begitu tinggi, tapi dalam kondisi yang tekanan tinggi di bawah gunung Dieng, jangan coba-coba. Jangan pernah coba. Believe me, itu gas CO2 tidak berbau dan tidak berwarna, dan dalam konsentrasi yang ya 20% volume itu pasti mati orang yang menghirup itu. Pasti 79 bisa terulang lagi. Dan kemarin sebetulnya kalau tidak mengikuti semua terulang itu Pak. Itu sempat sampai ke jalan-jalan. Bahkan di film sebaran kabutnya itu di film sangat dekat oleh tim saya. Datangnya bencana alam memang sering menghadirkan tragedi yang tidak bisa ditolak. Namun, sejatinya tragedi juga selalu menorehkan tantangan bagi siapapun untuk bersikap lebih arif dan cerdas. Karena alam selalu mempunyai cara dan bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan manusia.